STY ungkap rahasia latih timnas Indonesia. Media Walls ragukan masa depan Nathan Juaon. Nasib miris bintang Malaysia tampil di depan media. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menggelar drawing atau undian grup kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Berlangsung di Kuala Lumpur, Timnas Indonesia U20 menempati grup relatif muda, yakni di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Nantinya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 sendiri diketahui menjadi salah satu negara tuan rumah kualifikasi Piala Dunia U20 ini. Tak sendirian, Garuda Nusantara jadi tuan rumah bersama dengan Vietnam, Tajikistan, Arab Saudi, Kirgistan, Qatar, Thailand, Taiwan, Kuwait, dan Laos. Apalagi ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober. Ada 43 negara yang akan ambil bagian. Ke-43 negara peserta telah dibagi ke dalam 10 grup, di mana 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung di grup G bersama dengan tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana. Sang pelatih Nova Arianto sendiri mengakui persaingan di grup tersebut begitu sulit. Kendati demikian, Nova berharap keberhasilan timnas senior lolos ke Piala Asia 2023 mengular ke timnas U17. Karena ketika berlaga di Kuwait pada Juni kemarin, timnas senior menempati peringkat 2 klasmen akhir grup A, putaran ketiga kualifikasi. Kemenangan atas Kuwait di laga perdana pun turut membantu timnas senior lolos ke Qatar. Ketum PSSI Erick Thohir menggelar pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong usai dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan pribadinya, Erick Thohir bersama Sintayong dan stafnya tengah menggelar rapat di sebuah ruang makan. Tak bisa dipungkiri, di babak ketiga timnas Indonesia sudah ditunggu tantangan berat. Mereka akan bersaing dengan 17 negara lainnya termasuk Jepang, Qatar, Korea Selatan hingga Australia, yakni untuk memperebutkan 6 tempat lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Undian babak ketiga sendiri akan digelar pada 27 Juni mendatang. Oleh karena itulah beratnya tantangan yang menanti, persiapan matang pun perlu dilakukan oleh timnas Indonesia yang didukung oleh PSSI sehingga pertemuan antara Erick Thohir dan Sintayong sangat apik untuk menata babak berikutnya. Media sosial ramai membicarakan legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez yang menikmati laga tersebut dari kursi tribun penonton reguler. Hal itu menjadi perbincangan publik setelah mantan pemain Persik Kediri itu mengunggah videonya tengah menikmati pertandingan melawan Filipina itu. Unggahan ini pun mendapatkan banyak sorotan dari publik yang kemudian memberikan kritik kepada PSSI. Bahkan tak sedikit publik figur yang memberikan komentar tentang hal ini. Salah satunya adalah artis Ibnu Jamil. Komentar Ibnu Jamil membuat polemik kursi VIP itu pun semakin naik ke permukaan. Mantan pemain timnas Indonesia Syamsir Alam juga meninggalkan komentar dalam unggahan itu dan menyebut secara tersirat bahwa bangku VIP tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Di tengah kritik yang semakin gencar diberikan, akhirnya PSSI buka suara. Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah memberikan fasilitas khusus untuk para legenda timnas Indonesia sejak tahun lalu, yakni ketika Merah Putih menghadapi Argentina pada 19 Juni 2023 kemarin. Pelatih timnas Malaysia Kim Pan Gun memprediksi bahwasanya timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat ini. Kim Pan Gun berpendapat hal itu tak terlepas dengan sejarah yang terus tercipta termasuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyampaikan kesuksesan timnas Indonesia ini karena tak luput dari hadirnya pemain keturunan. Walau begitu, kompatriot Sintayong ini juga mengingatkan Malaysia untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Juru racik strategi asal Korea Selatan itu pun disuruh mencoba meniru taktik Sintayong untuk mencari pemain keturunan Malaysia. Namun, Kim Pan Gun menjelaskan bahwa hal itu cukup sulit dilakukan, karena menurutnya lebih baik untuk fokus pembinaan usia dini. Meski begitu, dia tetap tidak menutup kemungkinan untuk mencari pemain keturunan jika federasi ingin menggunakan cara seperti apa yang sudah dilakukan oleh PSSI.
Vietnam bak jatuh tertimpa tangga, tidak hanya gagal menembus round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga terpuruk di ranking FIFA. Skuad asuhan Kim Sak-sik ini turun ke posisi 116. Ranking FIFA tersebut membuat catatan terburuk bagi Vietnam sejak November 2017 silam. Adapun merosotnya Vietnam di ranking FIFA ada juga peran dari timnas Indonesia. Sebelumnya skuad Garuda menumbangkan Nguyen FC 2 kali pada Maret 2024 ini. Hasil itu membuat Vietnam turun 10 peringkat karena harus kehilangan 30,04 poin. Di posisi lain, timnas Indonesia kini masih stabil di peringkat ke-134. Salah satu kunci sukses STY membawa Indonesia berada di tahap ini adalah kedisiplinan tinggi yang diterapkan pada semua pemain. Latihan fisik yang berat juga jadi menu wajib sebelum beranjak ke program taktikal. Sintayong menjelaskan bahwa menjadi pelatih bukan tugas yang mudah. Sintayong menilai harus bisa terkoneksi dengan semua pemainnya yang diandalkan di lapangan, termasuk bagaimana mengetahui suasana hati pemain dan bagaimana memberikan instruksi secara tepat. Sintayong memberikan contoh bahwa penerimaan kepada pemain akan berbeda saat mereka menjalankan taktik. Intonasi yang diberikan juga akan berbeda pada masing-masing pemain. Pelatih 53 tahun ini pun bahkan sudah memiliki racikan tersendiri agar skuad Garuda bisa bergerak sesuai dengan keinginannya dan tidak lepas dari instruksi awal. Nathan Chuaon langsung menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia selepas merampungkan proses naturalisasinya. Sayangnya, karir pemain keturunan tersebut tak berjalan mulus di level klub. Nathan jarang tampil baik untuk Swansea City maupun saat dipinjamkan ke SC Heerenveen di Belanda. Di paruh pertama musim, Nathan Chuaon mengalami kesulitan beradaptasi di Swansea City yang bermain di divisi Championship Liga Inggris. Dia menghabiskan Juli hingga Januari di bangku cadangan, termasuk dalam pertandingan Piala FA. Swansea kemudian meminjamkan ke SC Heerenveen di Liga Belanda, di mana dia hanya bermain selama 15 menit dalam 4 pertandingan. Keberuntungan Nathan berbalik saat dia mendapatkan kesempatan bermain penuh pada Piala Asia U23 2024 pada bulan April. Meskipun tampil baik di timnas Indonesia, media Walls Online masih ragu terhadap masa depan Nathan Chuaon di klubnya. Sebab Swansea City sudah memiliki bek kiri andalan, yakni Josh Timon dan Josh Gay. Patut ditunggu seperti apa masa depan Nathan di Swansea City. Apakah bakal menembus skuad utama atau kembali dipinjamkan seperti musim sebelumnya? Faisal Halim tampil untuk pertama kalinya di depan media sejak mendapatkan serangan air keras pada 5 Mei 2024 kemarin. Dalam konferensi di pusat latihan Selangor FC, pemain bertinggi 158 cm ini tak kuasa menahan tangis saat memberikan keterangan. Faisal mengaku sempat mengalami trauma hingga dirinya berpikir untuk pensiun dini dari menjadi pesepak bola. Namun dukungan yang tiada henti dari banyak pihak membuat Faisal kembali memiliki keinginan bangkit untuk membela klub Selangor FC dan timnas Malaysia. Diketahui hari ini tepat 39 hari setelah penyerangan air keras oleh orang tidak dikenal kepada Faisal Halim. Namun pihak kepolisian belum juga mampu menangkap sang pelaku. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.